Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya ingin mencoba memperagakan cara mengisi ERAPOD untuk mata pelajaran saya ya, atau mata pelajaran yang biasa, yang umum. Kita masuk ke halaman ERAPOD-nya dengan alamat yang sudah diberitahu oleh operator. Kemudian kita juga masuk menggunakan user yang telah diberi oleh operator. Kemudian masuk. Ini adalah halaman awal ERAPOD. Yang pertama kita atur ada pada bagian perencanaan. Kita masuk dulu di bagian perencanaan. Kemudian rasio nilai akhir. Di sini kita atur dulu pengetahuan 25, keterampilan 75 ya. Seingat saya seperti ini. Namun ini perlu dicek dulu mungkin ke bagian kurikulum apakah rasionya benar atau enggak. Seingat saya sih 25 75 ya. Dan saya diberitahu kawan juga 2575, tapi silahkan di cross check lagi ke bagian kurikulum. Kemudian di perencanaan penilaian pengetahuan kita masuk ke dalam. Di sini perencanaan pengetahuan kita harus tambah data dulu. Saya contohkan tambah data. Kita masuk ke kelas yang kita ajar, rombelnya dan mapelnya. Di sini adalah penilaian pengetahuan ini yang kognitif ya, atau non praktek. Saya di sini contohkan PTS, misalnya kita ada mengambil nilai UTS atau PTS, teknik, tes tertulis, tes lisan, silahkan disesuaikan. Bobot, saya tulis 2. Di sini saya tulis 2, namun perlu di cross check lagi ke bagian kurikulum atau bisa bertanya ke yang lebih tahu ya. Kemudian ini KD-nya, PTS-nya misalnya saya 2 KD ya, seperti ini. Kemudian saya masukkan lagi pas, tes tertulis bobotnya 3 misalnya. Kemudian ini saya masukkan 2 KD juga, 3.3, 3.4. Simpan. Berikutnya dan seterusnya ya, dimasukkan lagi misalnya tambah data, kemudian mapel berikutnya atau kelas berikutnya. Berikutnya ke penilaian keterampilan. Mirip aja ya, tambah data, kemudian kita pilih kelas kita. Di sini kalau keterampilan ada 3 teknik, portofolio, kinerja, proyek. Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Misalnya di sini saya tulis proyek ya, KD-nya conteng saja, kemudian simpan. Dan silakan ditambah data lagi ya untuk semua mapel Bapak Ibu atau semua mapel dan semua kelas yang Bapak Ibu ampu. Sekarang kita mengisi nilainya. Mengisi nilai ada di bagian penilaian. Masuk ke penilaian pengetahuan, kita masuk dulu ke kelas yang sudah kita buat tadi. Nah, karena saya tadi membuat ada 2 ya, TS dan PAS, maka di sini akan muncul PTS dan PAS ya, sesuai dengan perencanaan yang Bapak Ibu buat. Bapak Ibu bisa unduh format Excel untuk mengisinya menggunakan Excel, atau bisa juga langsung diisi di sini ya. Saya isi dulu ya. Baik, di sini udah saya isi ya tadi nilainya. Ini saya isi random aja dulu. Ini kalau kita mau mengisi di webnya. Kalau misalnya kita mau menggunakan Excel ya, kita unduh dulu format Excelnya. Kita unduh, kita simpan di tempat tertentu, misalnya simpan, kemudian saya buka lagi. Nah, ini kalau misalnya kita menggunakan format Excel ya, tinggal diisi nilainya. Bapak Ibu isi nilainya semua, kemudian kalau udah diunggah format Excelnya yang sudah diisi ya, diunggah seperti itu. Baik, ini kalau udah terisi nilainya semua, maka disimpan. Berhasil. Dan silakan dilanjutkan pada semua mapel dan semua kelas yang Bapak Ibu ampu pada pengetahuan. Sekarang kita mengisi penilaian keterampilan. Mirip saja caranya. Kita pilih proyek ya tadi. Nah, ya, caranya mirip aja, tinggal diisi. Cuman di sini nggak ada rata-ratanya ya nilai keterampilan. Tinggal diisi, kemudian disimpan. Jika sudah,
Maka kembali ke beranda, kemudian di sini ada proses ya untuk dia di generate nilainya seperti itu. Yang sudah diisi nilai akan muncul di sini tombol proses. Sedangkan yang belum itu tidak ada tombol prosesnya. Jika nilainya sudah final atau sudah pasti, maka atau sudah selesai dimasukkan, maka bisa ditekan tombol proses. Demikian cara singkat untuk mengisi rapot, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.